Bismillah, baik. Kali ini kita kembali ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, mendeskripsikan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan suhu. Yang kedua, menayangkan contoh pengukuran suhu dengan menggunakan termometer. Yang ketiga, menggunakan persamaan suhu untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal. Untuk yang pertama, perubahan suhu adalah kenaikan atau penurunan suhu benda. Benda dapat mengalami perubahan suhu diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama, benda menerima kalor atau mengalami pemanasan, dan benda melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Saat benda berubah wujud, benda tidak mengalami perubahan suhu. Saat berubah wujud, suhunya tetap. Contoh benda yang menerima kalor atau mengalami pemanasan seperti wajan yang dipanaskan, setrika yang dinyalakan, adonan kue dimasukkan ke dalam oven yang panas, dan membuat api unggun. Nah, kemudian untuk contoh benda yang melepas kalor itu yang mengalami pendinginan. Contohnya adalah air diberi es batu, AC yang dinyalakan, dan juga air panas dicampur air es. Nah, untuk berbagai peristiwa yang berkaitan dengan suhu itu akan lebih lengkap dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ketiga pada materi mengenai pemuaian. Jadi pada materi pemuaian nanti itu akan lebih jelas dijelaskan tentang perubahan-perubahan suhu yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, suhu, alat dan bahan yang digunakan: baskom tempat air panas dan air dingin, botol kaca, sedotan plastik, pewarna makanan, penggaris, isolasi, gunting, cara kerjanya sebagai berikut. Buat skala pada kertas dengan ketelitian setengah sentimeter untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan cairan pada sedotan. Masukkan cairan atau air ke dalam botol kaca. Tuangkan pewarna makanan pada botol untuk memudahkan melihat cairan mengalami kenaikan atau penurunan pada sedotan. Tutup dengan plastisin supaya tidak ada udara yang keluar antara tutup botol dan sedotan. Pastikan titik nol pada skala sama dengan tinggi permukaan cairan pada sedotan.
skala Kelvin, untuk penulisan maupun pengucapannya tidak perlu ditambahkan kata derajat, karena Kelvin merupakan satuan internasional dari besaran suhu. Maka perbandingan skala Celcius berbanding skala Fahrenheit, karena Fahrenheit titik beku airnya dimulai pada suhu 30 derajat Fahrenheit, maka pada skala Fahrenheit setiap perbandingannya dikurangi 32. Kemudian berbanding skala Raymond dan berbanding skala Kelvin. Karena Kelvin titik bekunya dimulai pada suhu 273 Kelvin, maka untuk perbandingan setiap skala Kelvin dikurangi 273. Maka diperoleh perbandingan 100 berbanding 180 berbanding 80 berbanding 100. Angka perbandingan tersebut diperoleh dari interval antara titik beku air dengan titik didih air pada setiap masing-masing skala. Kalau disederhanakan akan menjadi 5 berbanding 9 berbanding 4 dan berbanding 5. Nah, angka-angka inilah yang perlu kalian ingat, karena angka ini akan memudahkan kalian dalam mengkonversikan skala suhu, yaitu di mana 5 adalah angka perbandingan untuk skala Celcius, 9 adalah angka perbandingan untuk skala Fahrenheit, 4 adalah angka perbandingan untuk skala Raymond, dan 5 adalah angka perbandingan untuk skala Kelvin. Untuk memudahkan kalian dalam memahaminya, yuk kita langsung saja membahas soal-soal berikut ini. Konversikan soal-soal berikut ini. Di sini ada 4 soal ya. Bentuk soal-soal seperti ini biasanya sering muncul pada soal ujian nasional. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kalian dapat mudah menyelesaikannya. Yang terpenting, kalian selalu ingat pada perbandingan dari setiap skalanya. Yuk kita lihat penyelesaian soal-soalnya sebagai berikut. Kita mulai dari soal bagian A, di mana 45 derajat Celcius akan kita konversikan ke dalam skala Raymond, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Kita mulai dari 45 derajat Celcius akan kita konversikan ke dalam skala Raymond, di mana yang ditanyakan adalah skala Raymond. Maka kita taruh di bagian atas skala Raymond berbanding skala Celcius. Maka kalian ingatkan perbandingannya bahwa skala Raymond angka perbandingannya adalah 4 dan skala Celcius angka perbandingannya 5. Maka skala Raymond berbanding skala Celcius sama dengan 4 berbanding 5. Kemudian kita masukkan nilai skala yang sudah diketahui di dalam soal, yaitu 45. Maka akan diperoleh perbandingannya sebagai berikut. Skala Raymond berbanding 45, ini yang diketahui di dalam soal, sama dengan 4 berbanding 5. Kalau sudah bentuknya seperti ini, kemudian kalian kali silangkan antara kedua perbandingan tersebut. Tentunya kalian masih ingatkan operasi bilangan pecahan pada pelajaran matematika. Nah, kemudian akan kita dapatkan sebagai berikut. Skala Raymond sama dengan 45 dikali 4 berbanding 5 atau dibagi 5. Maka dihasilkan 36 derajat Raymond. Nilai 45 derajat Celcius setara dengan 36 derajat Raymond. Sekarang kita lanjut ke 45 derajat Celcius, kita konversikan ke dalam skala Fahrenheit. Maka kita taruh skala Fahrenheit yang ditanyakan, kita taruh di bagian atas. Masih ingat kan bahwa pada skala Fahrenheit titik beku air atau titik tetap bawah itu nilainya 32. Maka skala Fahrenheit dikurangi 32 berbanding skala Celcius. Angka dari perbandingan skala Fahrenheit adalah 9 berbanding angka dari skala Celcius adalah 5. Maka dihasilkan perbandingan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kalian ganti derajat Celcius yang sudah diketahui di dalam soal, kita masukkan ke dalam perbandingan ini. Maka akan dihasilkan perbandingan sebagai berikut, di mana skala Fahrenheit dikurangi 32 berbanding 45 sama dengan 9 dibagi 5 atau berbanding 5. Kalau sudah bentuk perbandingannya seperti ini, kemudian kalian kali silangkan antara kedua perbandingan tersebut. Maka akan dihasilkan kalimat matematika seperti ini.
di mana skala Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 45 dikali 9 dibagi 5, maka dihasilkan 81. Kemudian di mana skala Fahrenheit sama dengan 81 ditambah 32. 32 di sini didapatkan dari 32 yang tadinya berada pada sisi sebelah kiri, kemudian kita pindahkan. Karena melewati tanda sama dengan, maka nilainya berubah, yang tadinya minus jadi positif atau plus, sehingga 81 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Nah, angkanya setara atau senilai dengan 45 pada skala Celsius. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, di mana 45 derajat Celsius akan kita konversikan ke dalam Kelvin. Kita tahu bahwa Kelvin atau titik beku air pada skala Kelvin atau titik tetap bawah skala Kelvin adalah 273, sehingga skala Kelvin dikurangi 273 berbanding skala Celsius. Masih ingat kan bahwa skala Kelvin angka perbandingannya adalah 5 dan skala Celsius angka perbandingannya adalah 5. Setelah itu kita masukkan suhu yang diketahui di dalam soal, yaitu derajat Celsius, kemudian kita ganti dengan 45, maka dihasilkan perbandingan seperti ini. K sama dengan 273 dibagi 45 sama dengan 1. Kemudian kali silangkan seperti biasa. Maka dihasilkan kalimat matematika seperti ini. K dikurangi 273 sama dengan 45, di mana K sama dengan 45, ininya pindah ke sisi sebelah kanan, sehingga yang tadinya negatif maka berubah jadi positif. 45 ditambah 273 maka dihasilkan 318 Kelvin. Nah, nilai 318 Kelvin itu akan setara dengan 45 derajat Celsius. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjut pada penyelesaian soal bagian B, yaitu 36 derajat Reaumur akan kita konversikan ke dalam derajat Celsius, ke dalam derajat Fahrenheit, dan ke dalam skala Kelvin. Kita mulai dari 36 derajat Reaumur akan kita konversikan ke dalam derajat Celsius, di mana yang ditanyakan adalah derajat Celsius, maka kita taruh derajat Celsius pada bagian atas, di mana derajat Celsius berbanding derajat Reaumur sama dengan 5 berbanding 4. Diingat kan angka perbandingannya? Nah, kalau sudah seperti ini, kalian masukkan angka atau nilai yang tertera dalam soal. Nah, kita ganti derajat Reaumurnya menjadi 36, sehingga akan didapatkan hasil seperti ini atau perbandingan seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian kali silangkan antara kedua perbandingan tersebut, maka akan dihasilkan kalimat matematika sebagai berikut, di mana derajat Celsius sama dengan 36 dikali 5 dibagi 4 sama dengan 45 derajat Celsius, sehingga nilainya 45 derajat Celsius akan sama dengan 36 derajat Reaumur. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke 36 derajat Reaumur akan kita konversikan ke dalam skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit kita letakkan di bagian atas. Seperti biasa, skala Fahrenheit dikurangi 32 berbanding skala Reaumur, maka perbandingannya adalah skala Fahrenheit angkanya adalah 9, kemudian skala Reaumur adalah angkanya 4. Kemudian kalau sudah seperti ini, kalian masukkan nilai yang diketahui di dalam soal, yaitu 36. Kalian ganti derajat Reaumur dengan angka 36, sehingga dihasilkan perbandingan sebagai berikut. Derajat Fahrenheit dikurangi 32 dibagi 36 sama dengan 9 dibagi 4. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kali silangkan antara kedua perbandingan tersebut. Maka dihasilkan kalimat matematika sebagai berikut. Derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 36 dikali 9 dibagi 4. Maka dihasilkan angka 81, di mana F sama dengan 81. Seperti biasa, ini pindah ke sisi sebelah kanan, maka tandanya berbalik dari minus menjadi positif atau plus. Jadi 81 ditambah 32 sama dengan 113 derajat Fahrenheit.
Nah, nilai angka 113 derajat Fahrenheit nilainya akan setara dengan 36 derajat Reaumur. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke 36 derajat Reaumur akan kita konversikan ke dalam skala Kelvin. Seperti biasa, skala yang ditanyakan kita letakkan di bagian atas, di mana Kelvin dikurangi 273 berbanding atau dibagi derajat Reaumur, sama dengan kita 5 berbanding 4. Kemudian kita ganti skala Reaumur dengan angka atau dengan suhu yang diketahui di dalam soal. Maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. K dikurangi 273 dibagi 36, ini berasal dari soal, sama dengan 5 berbanding 4. Kali silangkan antara kedua perbandingan tersebut. Maka akan diperoleh kalimat matematikanya sebagai berikut. K dikurangi 273 sama dengan 36 dikali 5 dibagi 4, maka dihasilkan sama dengan 45. Maka K sama dengan 45 ditambah 273, maka nilainya sama dengan 318K. Baik, itulah materi kita pada hari ini, yaitu pertemuan kedua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.